Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas tentang ruang sampel ya. Jadi ruang sampel ini adalah pendahuluan dari teori peluang, jadi dasar-dasar dari teori peluang, di mana nanti ruang sampel ini akan kita gunakan untuk menentukan nilai peluang dari suatu peristiwa ya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi ya. Jadi pada sebuah koin terdapat dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, ketika kita melemparkan koin tersebut, maka salah satu sisi akan muncul. Pelemparan koin ini merupakan suatu percobaan statistik dan hasil dari percobaan tersebut adalah angka atau gambar disebut sebagai ruang sampel. Nah, jadi biasanya kita itu sering ya kalau mau main games untuk menentukan siapa yang duluan main nih, biasanya melemparkan koin ya kan, mengundi sebuah koin. Nah, koin itu kan punya dua sisi ya, secara umum ada yang satu sisi gambar, kemudian yang satu sisi dia ada angka. Ya, jadi pelemparan koin ini adalah salah satu percobaan statistik. Nah, ya yang ini yang umum ya, yang dasarnya, yang sering kita lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang namanya ruang sampel itu yang mana? Ya, sisi angka atau sisi gambar itu adalah ruang sampel dari peristiwa pelemparan koin, dari percobaan pelemparan koin. Nah, di sini saya berikan contoh, koinnya itu adalah koin uang Rp200. Jadi satu sisi angka dan satu sisi gambar. Nah, jadi dari sini, dari ilustrasi ini, bisa kita simpulkan bahwa ruang sampel itu melibatkan sebuah percobaan yang nantinya akan ada hasilnya atau outcome. Jadi dalam ruang sampel ada percobaan dan ada hasil atau outcome. Nah, hasilnya inilah yang merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Ya. Nah, kemudian ini definisinya ya, secara yang sudah saya ilustrasikan tadi. Nah, ruang sampel itu adalah seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu percobaan. Nah, anggota dari ruang sampel itu dapat disajikan dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan tabel silang, diagram pohon, ataupun himpunan semesta. Jadi anggota-anggota dari ruang sampel seperti tadi, angka atau gambar, nah itu bisa kita sajikan menggunakan tabel silang, kemudian bisa juga menggunakan diagram pohon, atau bisa juga kita susun dalam suatu himpunan semesta. Nah, untuk menentukan banyaknya ruang sampel atau menentukan ruang anggota-anggota dari ruang sampel, itu kita bisa melakukan metode, namanya itu kaidah pencacahan. Jadi ini adalah suatu metode ya dalam matematika, suatu ilmu cabang dari matematika. Nanti dia gunanya untuk menyusun unsur-unsur. Ya, jadi menyusun unsur-unsur sebanyak n dari berapa unsur yang tersedia. Nah, itu adalah kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu ada 3. Yang pertama itu adalah aturan pengisian tempat yang tersedia, kemudian ada aturan permutasi, dan ada aturan kombinasi. Nah, ketiga aturan ini memiliki kasus yang berbeda-beda. Jadi untuk kasus yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan satu kasus dengan ketiga cara ini, tapi kita harus menganalisis terlebih dahulu kasusnya, baru kita bisa menentukan kira-kira aturan mana nih yang bisa kita gunakan untuk menentukan ruang sampelnya. Ya, jadi sekarang mau kita lihat apa perbedaan dari ketiga aturan ini. Nah, untuk aturan pengisian tempat yang tersedia. Nah, aturan pengisian tempat yang tersedia ini merupakan cara untuk menentukan banyaknya susunan unsur untuk menempati tempatnya. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam aturan ini adalah dengan menyusun unsur-unsur yang tersedia ke dalam tabel silang. Jadi di aturan pengisian tempat yang tersedia ini, unsur-unsur disusun berdasarkan tempatnya. Jadi unsur-unsur ini boleh berulang, boleh beberapa kali kita susun dalam satu urutan, atau boleh juga tidak berulang. Ya, jadi boleh berulang, boleh tidak berulang. Nah, contohnya. Nah, ini juga contoh yang umum ya, kalau kita cerita ruang sampel, memang kalau tercerita peluang, memang seringnya kita cerita pelemparan koin, kemudian dadu, nah itu yang umum. Nah, ini saya beri contoh yang umum.
Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 2 kali. Tentukan semua pasangan mata dadu yang mungkin muncul. Nah, penyelesaiannya Nah, pada pelemparan pertama bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi mata dadu itu kan punya dadu itu punya 6 mata. Ada mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Ya, jadi sekali lempar salah satu dari mata dadu ini pasti muncul. Ya, pada pelemparan pertama bisa muncul salah satu dari 6 mata dadu itu. Nah, pada pelemparan kedua juga sama. Salah satu dari 6 mata dadu ini pasti muncul. Ya, jadi pada pelemparan pertama, pelemparan kedua, nah pelemparan pertama ada 6 mata dadu yang mungkin muncul, pelemparan kedua ada 6 mata dadu yang mungkin muncul. Maka dari pelemparan pertama dan pelemparan kedua nantinya ruang sampelnya yang akan kita peroleh anggotanya itu ada sebanyak 6 kali 6. 6 untuk 4 posisi yang pelemparan pertama dan 6 untuk posisi pelemparan yang kedua. Nah, kita bisa menyajikan anggota-anggotanya ini ke dalam bentuk tabel. Ya, di sini saya buat ke dalam bentuk tabel silang, ya, tabel silang. Saya buat dulu mata dadunya ya, yang ke bawah misalnya ini mewakili untuk pelemparan pertama. Kemudian yang ke samping ini mewakili pelemparan kedua. Jadi kita bisa susun nih satu-satu. Ini artinya pada pelemparan pertama muncul mata dadu 1. Pelemparan kedua muncul lagi mata dadu 1. Nah, kemudian yang berikutnya mata dadu 1 pada pelemparan pertama muncul. Yang kedua muncul lagi mata dadu 2 dan seterusnya sampai mata dadu terakhir, yaitu mata dadu 6 dan mata dadu 6 yang kedua. Mata dadu 6 pertama, mata dadu 6 kedua. Nah, semuanya ini totalnya ada 36. Nah, kita lihat di sini. Unsur-unsurnya itu boleh berulang. Contohnya 1-1 boleh. Kemudian 2-2 juga boleh. 3-3 boleh. 4-4, 5-5, 6-6 boleh. Jadi di sini di dalam aturan penyusunan tempat yang tersedia, aturan pengisian tempat yang tersedia, unsur-unsur di dalam ruang sampel itu boleh berulang. Jadi boleh 2 kali muncul. Kenapa? Secara logika, mata dadu yang kita gunakan kan sama. Ya, satu mata dadu dilempar 2 kali. Jadi kemungkinan muncul yang pertama muncul 1, kan bisa jadi yang kedua juga mata dadu yang sama 1. Karena mata dadu yang kita lempar adalah mata dadu yang sama. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini tadi aturan pengisian tempat yang tersedia. Nah, selanjutnya kita lihat nih aturan permutasi. Apa sih bedanya dengan aturan pengisian tempat yang tersedia? Jadi nanti kalau ada soal kita nggak pusing mau nentuin kira-kira mana nih, pakai aturan yang mana ini untuk menentukan ruang sampelnya. Ya. Nah, aturan permutasi itu adalah cara untuk menyusun R unsur berbeda yang diambil dari N unsur yang tersedia. Jadi di sini ada kata R unsur berbeda, artinya tidak boleh seperti tadi. Jadi ini kasus yang unsurnya nggak boleh berulang. Jadi nggak boleh ada 1-1, nggak boleh ada 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Atau AA, BB, CC itu nggak boleh. Jadi unsurnya cuma muncul sekali aja. Nggak boleh 2 kali gitu. Jadi ada kasus-kasus yang memang seperti itu. Ya, jadi banyaknya unsur yang tersedia itu ada sebanyak N, kemudian yang mau disusun itu hanya sebanyak R. R-nya itu sudah pasti harus lebih kecil atau sama dengan N. Nah, untuk menentukan banyaknya susunan atau menentukan banyaknya anggota ruang sampel dengan aturan permutasi, kita bisa menggunakan rumus ini. PNR permutasi R dari N, ya. R diambil dari N unsur. Itu adalah N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Ini saya ingatkan kembali ya, N faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 sampai dengan N. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Berapakah banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 1,
3, 5, 7. Nah, di sini kita lihat 3 angka yang berbeda. Artinya nggak boleh pengulangan angka. Ya, angka yang kita punya itu ada 4. 1, 3, 5, 7. Yang mau kita susun hanya 3. Jadi kira-kira ada berapa cara nih yang bisa kita buat untuk menyusun 3 angka itu. Seperti itulah kira-kira maksud dari soalnya ya. Tapi nggak boleh ada angka yang berulang. Artinya nggak boleh ada misalnya 1, 1, 3. Nggak boleh satunya 2 kali. Atau nggak boleh 1, 1, 1. Nggak boleh. Karena di sini kita udah ketahui nih 3 angka yang berbeda. Ya, maka kita bisa menggunakan aturan permutasi. Nah, dalam kasus ini kita harus menyusun 3 angka berbeda dari 4 angka yang tersedia. Artinya R-nya ada 3, jadi yang mau kita susun ada 3, dan jumlah total dari angkanya itu semuanya, unsurnya itu ada 4, N ada 4. Nah, maka banyak cara menyusun, yaitu permutasi 4, 3 sama dengan 4 faktorial dibagi 3, 4 dikurang 3 faktorial dikurang dengan 4 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial. Jadi itu ada 24 cara. Nah, cara mengalikannya sudah tahu lah ya. Faktorial itu berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Kemudian 4 dikurang 3 1. 1 faktorial itu 1. Ya tinggal kalikan aja 1 kali 2 kali 3 kali 4 itu adalah 24. Jadi ada 24 cara kita bisa menyusun angka-angka ini. Jadi 3 angka saja. Ya, caranya itu yang mana? Nah, di sini saya buat dalam bentuk diagram pohon. Nah, jadi kita gampang melihatnya, ya, gampang melihatnya. Jadi satu dulu. Jadi ini yang pertama ini adalah untuk susunan angka yang pertama. Angkanya itu ada 4. Jadi masih boleh nih 4-4-nya. 1, 5, 3, 7 masih boleh. Kemudian susunan yang kedua kan mau kita susun jadi 3 nih. Susunan yang kedua karena di sini udah ada 1, dia nggak boleh berulang. Maka tinggallah 3, 5 dengan 7. Dan di sini udah ada 5, berarti yang susunan kedua untuk ini 1, 3, 7. Begitu juga yang ini udah ada 3, berarti 3 nggak boleh lagi di sini. Kemudian 7 nggak boleh lagi ada di sini, maka di sini hanya ada 1, 3 dengan 5. Nah, untuk susunan yang ketiga, kita lihat lagi. Di sini, ini berurut seperti ini ya, mengikuti arah garisnya. 1, 3. Sudah ada 1, 3, berarti sisanya tinggal 5 dengan 7. 1, udah ada 5. Kemudian sisanya hanya tinggal 3 dengan 7. 1, udah ada 7. Berarti ini ada 3, 5 yang boleh. Dan seterusnya. Jadi di sini ada 24 nih, 24 angka-angka yang pertama yaitu 1, 3, 5. Angka yang kedua yaitu 1, 3, 7. Angka yang ketiga 1, 5, 3. Kemudian 1, 5, 7. Kita ngikutin arah garisnya. Ya, dan seterusnya. Jadi totalnya ada 24 cara. Nah, tadi angkanya nggak boleh berulang. Kemudian dia kalau untuk aturan permutasi dia 1, 3, 5, 5, 1, 3 ini dianggap dua unsur yang berbeda, dianggap dua anggota atau dua ruang sampel yang berbeda walaupun angkanya sama, ada angka 1, ada angka 3, ada angka 5. 5, 1, 3. Jadi di sini kita anggap ini adalah dua angka yang berbeda atau dua unsur yang berbeda. Ya. Jadi kalau untuk kombinasi nanti ini dianggap unsur yang sama. Jadi nggak boleh nih dalam satu unsur atau satu anggota itu nggak boleh ada unsur-unsurnya tuh yang sama gitu. Gimana bilangnya? 1, 3, 5, 5, 1, 3. Urutan ya, urutan. Jadi kalau walaupun dia urutannya berbeda-beda, ya di sini 1 urutan pertama, di sini 1 urutan kedua. Tapi kalau dikombinasi nanti itu dianggap sama. Yang penting ya angkanya sama atau yang penting nanti unsurnya sama. Nah, sekarang kita lihat ini tadi permutasi ya. Jadi tadi sudah ada aturan pengisian tempat, kemudian aturan permutasi sudah ada bedanya. Sekarang kita lihat aturan kombinasi. Apa bedanya lagi dengan aturan pengisian tempat dan aturan permutasi? Nah, aturan kombinasi ini adalah cara untuk menyusun R unsur berbeda yang diambil dari N unsur yang tersedia. Ini masih sama nih. R
unsur berbeda, artinya tadi nggak boleh 1, 1, 2, 2, 3, 3, atau AA, BB, CC, itu nggak boleh. Ya, dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Jadi misalnya angka 1 mau di urutan pertama atau di urutan kedua, ya udah terserah. Yang penting itu dianggap satu unsur, bukan unsur yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, cara menentukan banyaknya anggota ruang sampelnya atau menentukan banyaknya susunannya itu nanti kita menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi NR itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Ya, faktorial itu masih sama ya, N faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali N. Nah, contoh. Pada suatu rapat dihadiri oleh 5 peserta. Setelah rapat selesai, para peserta saling berjabat tangan satu sama lain. Berapa banyaknya jabat tangan yang terjadi? Jadi menurut soal ini kita analisis dulu ya. Jadi ada 5 orang yang melakukan rapat. Nah, setelah rapatnya selesai, mereka ini pulang. Sebelum pulang, para peserta ini saling berjabat tangan. Ya, berjabat tangannya sekali-sekali aja ke masing-masing peserta lain. Ya, jadi secara logika, nih penyelesaiannya, berjabat tangan itu melibatkan 2 orang. Artinya nggak mungkin kita berjabat dengan diri kita sendiri. Ya, atau nggak mungkin kita berjabat tangan sekaligus 3 orang. Jadi yang mau kita susun cara berjabat tangan itu ya dengan 2 orang. Ya, jadi 2 orang berjabat tangan, kemudian berjabat tangan lagi 2 orang, berjabat tangan 2 orang. Maka yang mau kita susun banyaknya orangnya itu adalah 2. Ya, karena jabat tangan itu ya memang melibatkan 2 orang. Nggak mungkin kita berjabat tangan dengan diri kita sendiri, nggak mungkin kita berjabat tangan sekaligus 3 orang. Ya, kemudian jumlah total pesertanya, jumlah orangnya itu ada 5. Maka nanti ini N-nya sama dengan 5. Nah, dalam hal ini kita harus menyusun 2 orang yang berbeda dari 5 orang yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Kalau kita pikir-pikir ini sebenarnya mirip seperti permutasi. Tapi secara logika bisa kita pikirkan lagi, misalnya orangnya yang satu namanya saya buat A, orangnya yang satu B. Jadi kalau kita susun A berjabat tangan dengan B, kemudian B berjabat tangan dengan A, itu kan sama saja. Artinya itu melibatkan 2 orang yang sama. Maka itu dijadikan satu kejadian yang sama atau satu unsur yang sama. Nah, maka di sini kita menggunakan kombinasi. Ya. Jadi bedanya dengan permutasi seperti itu. Kalau dikombinasi AB dengan BA itu dianggap satu kejadian yang sama. Walaupun urutannya dia beda-beda gitu. Jadi dia tidak memperhatikan urutan. Ya bebaslah mau urutan yang mana, yang penting sama tuh unsurnya gitu. Ya, jadi untuk menentukan banyaknya cara kita bisa menggunakan kombinasi cara berjabat tangan. Kombinasi NR atau kombinasi 52 itu 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. Ada 10 cara. Ya. Nah, 10 cara itu yang mana? Nah, di sini saya susun dalam tabel lagi, tapi bukan tabel silang ya, karena ini tabel yang biasa saja. Karena di sini kan kita nggak boleh ada AA, ya kan? Kemudian nggak boleh sudah ada AB, nggak boleh ada lagi BA di situ. Jadi yang 10 itu ini dia. AA tidak ada. Kenapa ya? Nggak mungkin kita berjabat tangan dengan diri kita sendiri. Nggak mungkin berjabat tangan dengan A. A mungkin saja berjabat tangan dengan B. A dengan C boleh, A dengan D boleh, A dengan E boleh. Kemudian BA, BA tidak boleh lagi. Jadi ini kita anggap sama dengan AB, kan 2 orang yang sama. Ya, 2 orang yang sama. Kemudian BB nggak mungkin berjabat tangan dengan diri dia sendiri. Maka di sini ada BC, BD dengan BE. Selanjutnya CA. CA tadi sudah ada AC. Jadi itu dianggap sama ya, 2 orang yang sama saling berjabat tangan, nggak mungkin 2 kali mereka pulang, oh tadi A-nya duluan yang jabat tangan, sekarang gantian aku deh C gitu. Nggak bisa ya. Jadi berjabat tangannya sekali aja, melibatkan 2 orang yang sama. Kemudian CB udah ada BC, kemudian CC nggak mungkin juga berjabat tangan dengan diri sendiri. Maka di sini CD dengan CE. Selanjutnya DA, DA sudah ada AD, DB sudah ada BD, kemudian DC sudah ada CD, kemudian DD, DD nggak ada lagi, DD nggak mungkin berjabat tangan dengan dirinya sendiri. Kemudian CHEA,
EA sudah ada AE, kemudian EB sudah ada BE, kemudian EC sudah ada CE, kemudian ED sudah ada DE, dan yang terakhir ada EE. Ya, EE juga tidak ada karena dia nggak mungkin berjabat tangan dengan dirinya sendiri. Nah, ini juga saya buat contoh untuk penyajiannya di dalam himpunan. Ya, himpunan pasangan berurut AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. Ada 10 totalnya. Jadi kalau mau kita buat dalam bentuk anggota himpunan, banyaknya anggota himpunan itu NS sama dengan 10. Jadi banyak ruang sampel sama dengan 10. Oke, materinya sampai di sini mengenai ruang sampel. Saya rasa sudah cukup bisa ya dipahami perbedaan antara 3 aturan tadi, aturan pengisian tempat, kemudian aturan permutasi, dan juga aturan kombinasi. Ya, selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.